Allahu lin-nuri man yasha. Allah akan memberikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma tasha'u illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Kamu tidak dapat menentukan sesuatu kecuali ketentuan Allah. Allah Rabb penguasa sekalian ilmu pengetahuan. Itu dia. Jadi talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi orang yang mau selamat. Enak. Tidak banyak yang mau selamat. Di akhir zaman Allah menyatakan dalam Al-Quran, Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak terdahulu dan sedikit di kemudian. Maka layak kalau kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, ya ayyu ya qayyum, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, ya ayyu ya qayyum, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, ya qayyu ya qayyum, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, ya ayyu ya qayyum, astaghfirullah. 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 Al-Azim. Astaghfirullah. Al-Azim. Astaghfirullah. Al-Azim. Astaghfirullah. Al-Azim. Astaghfirullah bil-Karim. Astaghfirullah. Al-Azim. Astaghfirullah bil-Karim. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Asyik ketika kita minta ampun kepada Allah dengan munajat, rasanya tubuh lumrah, suara menyentuh hati, menyentuh rasa dan perasaan. Terbayang banyaknya dosa anak. Bagaimana pula dosa-dosa saudara, dosa-dosa keluarga, dosa-dosa ayah dan ibu. Penting rasanya minta ampun, rasanya semau seterusnya. Ini bagi orang-orang yang beriman. Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ
fattaqun nar. Sekiranya kamu memperbuat atau tidak berbuat, fattaqun nar, takutlah kamu dengan api yang bernyala-nyala. Jadi Allah membuatkan satu argumentasi, kamu berbuat atau tidak memperbuat, kamu melakukankah atau tidak melakukan, takutlah dengan api yang bernyala-nyala. Tidak ada manusia yang tidak melewati api neraka Jahannam. Dari yaumil mahsyar menyeberangi sirat, neraka Jahannam menantimu. Neraka yang menjahannamkan, api yang menjahannamkan, api yang bernyala-nyala datang menyiksa dirimu. Allahumma inna a'udzu bika minal adabil qabr wa adaban nar. Kamu berbuat atau tidak memperbuat, Allah memperingatkan, takutlah engkau dengan api yang menjahannamkan dirimu, yang wajib kau lewati, yang wajib kau seberangi. Shiratal mustaqim, Hitian siratal mustaqim, yang halusnya lebih halus daripada rambut, yang tajamnya lebih tajam daripada zulbaqar, yang di kiri kanannya ada duri kait-kait yang mengait dirimu. Kau tidak akan dapat menyeberanginya karena salatmu, kau tidak dapat menyeberanginya karena puasamu, kau tidak dapat menyeberangi sirat karena puasamu, kamu tak dapat menyeberangi sirat karena hajimu, kau tak dapat menyeberangi sirat karena zakatmu, kau tak dapat menyeberangi sirat karena sedekahmu, kau dapat menyeberangi sirat karena rahmat Allah, kau dapat menyeberangi sirat karena rahmat dan nikmat Allah. Fa illam tabadu wala الذي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kamu memperbuat atau tidak memperbuat, wajib takut dengan api yang akan menjahannamkan dirimu, yang baranya daripada manusia dan batu. Allah, Allah, Allah ya salam, Allah, Allah, Allah ya salam, salimna, salimna, salimna ya Allah, salimna, salimna, salimna.
salimna 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 ya Rabbi. Wahai anak, apalah arti menyeberangi sirat tidak dapat. Yang panjangnya sirat itu dari tasyriqi wal maghrib, dari barat ke timur, tak ada pegangan yang kau wajib pegang. Bagaimana kau akan menjalaninya? Daripada sirat itu ada fosfor yang membiru. Kalau tubuhmu daripada nur, maka sirat itu memancarkan cahaya. Bertemulah kedua-duanya dengan cahaya. Kau menyeberangi sirat dengan penuh cahaya. Subhanallah, 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 subhanallah. Wahai anakku yang melihat Allah, kata Nabi, surga itu melewati neraka. Kita berjuta-juta kali membuat kesalahan. Adam, syaitan, iblis satu kali berbuat salah, diusir dari surga, ditetapkan dalam neraka. Adam satu kali tidak memegang amanah Allah karena istrinya, karena Hawa, diusir dari surga, turun di lembah hina ini, di bumi ini tempat yang hina. Kita berjuta-juta kali berbuat kesalahan. Di mana pula tempat kita? Di mana pula tempat kita? Dari muda kita berbuat kesalahan. Kapan kita taat kepada Allah? Kapan kita ikuti perintah? Kapan kita menegakkan hukum Allah? Tak pernah kita tegakkan hukum Allah. Kita buat semau diri kita. Kita ikuti nafsu kita. Dosa kita sudah begitu berat. Istri pula berbuat maksiat, melawan diri kita. Anak lagi durhaka. Bagaimana besok kita harus mempertanggungjawabkan semua ini? Dapatkah kita menyeberangi syirat? Tak ada nur dari kita lagi. Yang ada dosa, berlumur dosa. Apa enak kita masuk ke dalam neraka? Panas mentari ini saja udah tidak sanggup. Duduk istri di dapur dekat api udah tidak sanggup. Bagaimana pula besok di yaumil mahsyar berdiri menanti minta. Satu detik di yaumil mahsyar mendidih otak, gugur daging-daging, gugur daging muka, terjulur lidah kehausan, keluar biji mata, pecah telinga berdarah, semuanya rontok. Mana layak masuk ke dalam surga?
Di sanalah tempat kita 99% dalam neraka. Lagi hidup tidak mau mencari rahmat Allah. Lagi hidup kita anggap dunia ini gampang aja. Tuhan itu maha kasih, maha sayang. Perkataan jin, perkataan setan. Tapi ketika kamu benar-benar paham, Allah perintahkan takut dengan api yang berjalan, karena siksanya. Minuman daripada air yang mendidih, illa hamiman wa ghassaqan, kecuali minuman yang panas yang kau minum. Tak ada minuman nanah pun diminum, tak ada makanan najis pun dimakan, tak ada makanan hanya kepala setan dari api neraka jahanam yang wajib kau makan, yang wajib kau makan. Begitu menyentuh lidah-lidah hangus, tetapi haus bukan kepala, kau pasti akan minumnya. Wahai hamba Allah, kau lupa kepada Tuhan. Allah menyatakan, fa'in lam tam'anu wa lam tam'anu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Yang baraknya itu manusia itu diambil, dimasukkan di dalam api sehingga hitam, batu juga dimasukkan. Betapa takutnya itu batu ketika Allah menyatakan bahwasanya kayu api neraka jahanam dan ban manusia dan batu yang tadinya membantu Fatimah Zuhra untuk menemukan, sehingga dia tidak berhenti walaupun tidak dipegang oleh Fatimah Zuhra, menunggu gandum sesuatu. Ketika Rasulullah bertanya, wahai batu, kenapa kau berbuat begini? Kata batu, wahai Rasulullah, biarkan aku mengabdi kepada Fatimah Zuhra, jangan sampai aku menjadi kayu api neraka jahanam. Batu saja boleh takut, kenapa kamu tidak? Rendahnya engkau daripada batu. Anakku yang dimuliakan Allah, tidak ada satu manusia yang tidak akan kamu dan aku sama. Bagaimana nasibku pun aku tidak tahu. Kamu ustaz, kamu kiai, kamu ulama, tak bagaimana nasibku. Dunia kamu boleh bertentang-tentang, tidak tahu malu, tapi besok di hadapan Allah kamu baru tahu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut adalah ulama kepada Allah. Tapi kau lihat ulama-ulama sekarang tak pernah takut, dia seolah-olah dia isi surga. Rasulullah sendiri menangis menceritakan Adam. Lalu kenapa pula ulama sekarang tak pernah takut? Iya, tak pernah takut. Ustaznya apakah lagi? Bagaimana pula yang disampaikan? Maka aku harap kepada kamu, Allah menyuruh kamu takut. Mu'intat lil kafirin, itu orang-orang yang kufur tentang nikmat Allah, kufur tentang rahmat Allah, kufur segala-galanya. Maka Allah sudah siap. Apakah kamu tidak terbayang, nak? Kalau tidak malam ini kau akan mati dingin di dalam kuburan itu, nak. Dingin di dalam kuburan, panas kuburan, tersiksa kamu dihimpit bumi. Alangkah sakit rasanya
dihimpit bumi, sendiri kau dihimpitku. Kata Nabi, sehingga bertemu tulang rusuk kiri dengan tulang rusuk kanan, sehingga Nabi menunjukkan kedua jarinya, dihimpitkannya kedua-duanya, berhimpit, nanti kamu dihimpitku. Alangkah sakit rasanya badan di dalam kubur, dihimpit Bapa di dalam kubur, dihimpit Bapa. Astaghfirullah Rabbal Baghaya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baghaya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baghaya, Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad, salli wa sallim taslima. Allahu ya salam, Allahu ya salam, Allahu ya salam muhayyini, Allahu ya salam, Allahu ya salam, Allahu ya salamul mu'min, Allahu ya salam, Allahu ya salam, Allahu ya salam, ya salam muhayyini, Allahu ya salam, Allahu ya salam, Allah ya salam, ya salam muhayyini, Allah ya salam, Allah ya salam, Allah ya salam, ya salamul mu'min, Allah ya salam sallimna, 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 sallim ala al-muslimin, 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 sallim ala al-muslimin, sallim ala al-muslimin, sallim ala al-muslimin. Dekat. Halo. Sudah dekat. Kau genggam. Salamun ala Nuhin bil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyas, salamun alaikum tibtum badkhulu khalidin, salamun
هي حتى مطلع الفجر السلام عليكم بما صبرتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم بما صبرتم يا شمس البيواني ابن عبد الله من أمة محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا رب صل عليه wasallam. Dekatkan ke telinganya lagi. Adalah penegasan bagi Allah untuk kita sebagai benteng sebenarnya buat kita. Benteng buat kita yang selalunya kita hanya baca dengan dilakukan, tapi Allah memberikan batas kamu suatu ketentuan agar kamu selamat. Ketegasan yang diberikan oleh Allah ini dengan satu perkataan, fa in lam tafa'alu, maka ketika kamu memperbuat walan tafa'alu, atau tidak memperbuat, jadi Allah memberikan satu ancaman kepada kita, kamu berbuat atau tidak. Jadi kamu tidak pun wajib takut, sebab boleh jadi amalan-amalan surga yang kau perbuat 5 menit sebelum mati kamu beramalan neraka, maka kamu menjadi ahli neraka. Seumur hidup kau berbuat amalan kebaikan, 1 jam atau setengah jam setelah itu mau mati kau beramalan hanya sedikit saja, maka neraka jahanam tempatnya. Nah, inilah Allah memberikan ketegasan, kamu berbuat atau tidak memperbuat, fattaqunar, takut dengan api neraka. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang memperbuat, yang berbuat amalan surga, semua dibuat kebaikan, ibadah, tidak henti memuji Allah siang dan malam, sehingga alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya tidak henti. Tapi ketika syarat-syarat yang dia tidak sadar, dia beramalan syaitan, atau melihat televisi yang terbuka aurat, asik di hari itu, di menit itu, melihat tarian-tarian yang nampak perut, yaitu tarian India, asik. Di saat itu Allah cabut nyawa, matilah kamu dalam api neraka jahanam, karena mata sudah mata maksiat, pikir maksiat, kita sedikit saja, maka Allah jadikan penghuni api neraka jahanam. Maka itu ancaman, fa illam taf'alu wa lam taf'al fattaqunnar. Apalagi kamu berbuat, tidak berbuat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang beramalan-amalan neraka, berbuat maksiat segalanya, di dalam setengah jam dia terus mendekatkan diri kepada Allah, istighfar dia banyak-banyak, minta ampun dia banyak-banyak, menangis dia menyesali segala perbuatan sampai matinya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga jannatin na'im. Jadi jangan kita bangga, kita udah anggap kita udah taubatan nasuha. Tak, maksudnya taubatan nasuha ini, taubat itu berhenti, nasuha itu jadi seperti si nasuha.
Di zaman Rasulullah ada orang yang bernama Nasuha. Nah, sehingga namanya dinukilkan taubatan nasuha. Begitu si Nasuha berhenti, tidak pernah mengulangi lagi. Itulah taubatan nasuha. Ya. Kemudian Allah memberitahu bahwa kayu di dalam api neraka itu untuk menghidupkan kawah-kawah di dalam api yang bernyala-nyala itu kayunya daripada batu, daripada manusia. Seorang anak kecil meratap di atas kuburan air. Syekh Al-Junaid Al-Barqati berjalan mendengar ratapan anak perempuan di kuburan ayah. Anak itu baru berumur 9 tahun. Dia menangis sejadi-jadi. Al-Junaid berhenti. Kemudian diselusurinya ada anak yang menangis di atas kubur. Diperhatikan oleh Al-Junaid dari belakang. Anak itu merata, wahai ayah, dulu engkau kedinginan, aku ambilkan selimut buat engkau. Tapi dalam kubur siapa pula yang menyelimutkan engkau, wahai ayah? Meratap dia sejadi-jadi. Wahai ayah, dulu di dalam dunia aku selimutkan engkau, aku peluk engkau, tak kala itu engkau kedinginan. Siapa pula yang menyelimutkan engkau tak kala kedinginan di dalam kubur ayah? Raungan tangisan si anak ini semakin menjadi. Dia meratap lagi, wahai ayah, dulu di dalam dunia engkau kepanasan, aku kipaskan engkau. Siapa pula yang mengipaskan engkau daripada kepanasan di dalam kubur? Dulu engkau lapar, aku berikan makanan. Siapa pula memberikan makanan engkau? Engkau haus, aku antarkan minuman. Kau haus dalam kubur, siapa pula memberikan engkau untuk minum? Al-Junaid datang, nah jangan begitu. Si anak itu menatap Al-Junaid. Lalu anak itu berkata, wahai Junaid, tahukah engkau apabila Allah membakar sesuatu dari kayu yang kecil sampai kayu yang besar, bagaimana aku tidak merata? Kalau Allah menyiksa ayahku, apakah aku juga tidak menjadi kayu api neraka Jahannam? Apakah Allah memilih yang kecil dan yang besar? Akhirnya tertegun Al-Junaid kepada perempuan. Sadar dia, kayu api neraka Jahannam daripada manusia, jin dan manusia, batu dan manusia. Makanya kalau kita masih manusia, mustahil kita tidak takut. Kalau setan, iblis tidak takut, wajar, karena dia diciptakan daripada api. Untuk apa dia takut dengan api neraka? Binatang tidak takut dengan api yang bernyala-nyala, wajar, karena dia begitu selesai dia menjadi tanah. Tapi orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Aduhai celakaku, alangkah bagus aku kembali menjadi tanah. Binatang kembali menjadi tanah, manusia tidak, harus mempertanggungjawabkan. Maka itu Allah menekankan kepada kita takut. Jadi kalau kita tidak pernah takut dengan ancaman Allah, kita sudah di bawah daripada binatang. Jadi kita sudah tahu fungsional kita. Ketika kita sudah tidak takut lagi ancaman Allah, di bawah daripada binatang. Walaqad jara'na li jahannam, walaqad jara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi
Yang paling banyak kami jadikan kayu api neraka jahanam daripada jin dan manusia. Jin diciptakan daripada api. Dia memang tak takut daripada untuk menjadi kayu api neraka jahanam, tapi manusia. Sebab daripada akibat itu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tidak bergetar lagi, tidak memikirkan lagi, getaran tak ada lagi, takut tak ada lagi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tak mau memperhatikan lagi, tak dapat membedakan kebenaran dan kebatilan. Walahum adanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tak mau dengarkan lagi. Ulaika kal an'am, mereka itu binatang, balhum adall, bahkan di bawahnya. Ketika kita udah jadi binatang, manalah kita takut dengan ancaman Allah. Tinggal ditarik moncong udah jadi babi, ditarik telinga udah jadi anjing. Bukan sedikit manusia sekarang sudah menjadi binatang tanpa sadar. Ulaika humul ghafilun, karena lalai. Jadi kita harus segera. Tidak ada waktu lagi bagi diri kita. Tidak ada waktu. Hari besok tak pernah jumpa. Kapan kita jumpa hari besok? Tak pernah. Hari kemarin adalah kaca diri untuk kita tahu introspeksi diri. Hari ini hari kematian, maka kita segera berbuat kebaikan. Hari besok hari penyesalan. Tidak ada guna menanti hari besok. Hari ini gunakan waktu, sehingga Allah bersumpah wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi kita. Memang kita rugi. Duduk kita rugi, padahal boleh kita ambil Al-Quran. Ar-Rahmanu 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Asik kan? Kita boleh baca, tapi kita tidak buat. Tak kita buat. Habis waktu. Bangun tengah malam padahal kita boleh baca, tapi tak mau baca. Kita boleh Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 2-3 kali kita ulangi ngapain? Dan besok menjadi kawan dalam kubur kita tidak gunakan. Kita gunakan waktu. Habis waktu. Habis waktu. Maka itu Allah menyatakan sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Kecuali orang-orang yang beriman, yang punya keyakinan lalu dia berbuat kebaikan. Nah, waktu dia buat kebaikan itu matanya digunakan memandang ayat Allah, digunakannya telinganya mendengar ayat-ayat Allah, dia komunikasi kepada Allah, hablum minallah. Nah, inilah yang sangat penting agar
agar kita selamat ad-dunya wal akhirah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya berlomba. Kalau dia udah capek sholat, istrinya disuruh sholat. Kita enggak. Kita bangun, istri kita buat tiur penuh di bantal. Yang tidak ada berlomba fastabiqul khairat, supaya kita takut kepada Allah. Nah, sehingga Allah berkata, "Uiddat lil kafirin." Jadi untuk orang-orang yang ingkar, yang celaka. Nah, jangan kita termasuk orang-orang yang celaka. Nah, sehingga Allah tanya lagi. Allah suruh bagi tahu, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Itu udah bicarakan tadi malam. Gembirakan orang-orang yang beramal saleh, yang berbuat kebaikan, dia akan dapat surga. Yang mahligaya, di bawah mahligai ada sungai yang mengalir. Di antaranya air zanzabil, air daripada arak dan madu, air daripada susu yang lezat dan nikmat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, kalau kita bicarakan panjang lagi, ya, insya Allah kita akan teruskan dengan ayat selanjutnya nanti sampai Allah tanya, kaifa takfuruna billah, kenapa kamu kufur lagi dengan aku? Kata Allah, semua bumi ku hamparkan luas, kutumbuhkan segalanya untuk kamu, kujadikan lautan di dalamnya penuh ikan, penuh mutiara, mutu mahnikam untuk kamu. Di langit ku hamparkan, ku tatahkan bintang kejora, bulan dan matahari untuk kamu. Kutiupkan angin buat kamu, seluruhnya untuk kamu. Apa kurangnya Allah kepadamu? Diberikan mata memandang indah ceria untuk kamu, semuanya untuk kamu. Kamu kufur kepada Allah. Allah tanya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Dulu kamu tidak ada, lalu ku adakan kamu. Nggak ada. Bulan, bintang, langit semuanya tidak ada, kamu pun tidak ada. Ku adakan kamu, hidup semuanya untuk kamu. Setelah hidup diberikan semuanya, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian setelah ada, kami matikan
matikan kamu, lalu kamu hidupkan kamu, mempertanggungjawabkan segala perbuatan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Insyaallah besok malam kita teruskan dengan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.